Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Karima, MPM 2478187 dari kelas MI 4C. Di sini saya akan melanjutkan video dari minggu yang lalu, yaitu sekarang part 5 bagian konfigurasi point-to-point addressing. Di sini tasnya yaitu mengkonfigurasi IP address di semua router. Di sini yang pertama kita langsung saja ke RTR3. Enable Cisco conft, lalu masuk ke interface FA0, lalu no shutdown, lalu masukin IP address-nya. Yaitu 10.10.10.6 255.255.255.252. Lalu kita bisa cek do show IP interface brief. Ini 10.10.10.6 sudah masuk. Selanjutnya ke RTR1, kita enable Cisco conft, lalu masuk ke interface FA01, lalu no shutdown, masukkan IP address-nya 10.10.10.5.255.255.255.252. Lalu masuk ke interface FA00, no shutdown, masukkan IP address-nya seperti ini. Kita sudah selesai di RTR1. Selanjutnya ke RTR2. Kita masuk ke CLI, enable Cisco conft, masuk ke interface interface-nya yaitu FA01. No shutdown, lalu IP address-nya 10.10.10.255.255.255.252.
Perhatikan yang di video. Dua lima lima 255.252. Nah, ini kita sudah selesai di core RTR2. Selanjutnya ke core SW1. Nah, ini masih di RTR2 ya, belum selesai. Dua lima lima titik 252. Nah, ini kita sudah masuk ke core SW1. Lalu enable Cisco conft lalu masuk ke interface-nya. Masukkan IP address, nah selanjutnya di core SW2. Enable Cisco conft interface FA FA01 no shutdown, sepuluh titik 255.255.255.252. Nah, ini salah karena no shutdown, seharusnya no switch port. No switch port, baru IP address-nya 10.10.10.255.255.255.252. Nah, sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi semua router yang ada di ini. Coba kita ping, tapi ternyata hasilnya valid, belum berhasil. Pada percobaan kedua juga ini masih salah. Selanjutnya pada part 2 ini kita akan membahas part 6, maksudnya membahas konfigurasi OSPF di semua router. Langsung aja kita mulai. Yang pertama dari RTR3. Ini kita mulai dari VLAN 80.
router OSPF1 network 192.168.80.0.0.0.255 area 0. Lalu network 192.168.90.0.0.0.255 area 0. VLAN 90-nya. Ini salah, nggak ada titiknya ini. Area 0. Lalu network lagi untuk yang terhubung ke RTR 1. Network 10.10.10.4 area 0. Selanjutnya lanjut ke core RTR 1. Ini enable Cisco conft router OSPF 1, lalu networknya yang pertama yang mengarah ke core RTR 3 terlebih dahulu, itu 10.10.4 0003 titik area 0. Kalau ada barengan kayak gini berarti sudah up OSPF-nya. Bisa kita tap aja, langsung dilanjutin area 0. Nah, ini sudah selesai di core RTR 1. Selanjutnya kita ke RTR 2. Enable Cisco conft router OSPF 1, network 10.10.10.0.00003 area 0. Network 0003 area 0. Lalu yang mengarah ke SW2 yaitu network 10.10.10. Ini. Nah, ini yang mengarah ke core SW2 10.10.10.8 area 0. Nah, ini sudah selesai di RTR 2. Selanjutnya di core SW1 enable Cisco conft router OSPF 1, lalu network 10.10.10.12.0003 area 0, kemudian network yang mengarah ke VLAN 40 sampai 70 area 0, network 192.168.50.0.00255 area 0.
50 masih. Lalu network 192.168.70 area 0. Nah, ini sudah selesai di Core SW1. Selanjutnya konfigurasi OSPF di Core SW2. Enable Cisco Conf-T router SPF1 network 10.10.10.8 003 area 0. Lalu network 192.168.10.0 000.255 area 0. Network 192.168 20.0.000.255 area 0. Lalu network 192.168.30.000.255 area 0. Nah, ini sudah selesai di Core SW2. Nah, untuk memastikan seperti yang kita lihat di instruksi, kita coba cek lagi bahwa untuk memastikannya kita nanti di sini kita cek OSPF-nya. Nah, di sini ada dua terhubungnya. Jadi 10.10.13 ini adalah ID dari Core RTR2 ya. Jadi 10.10.13 ini kan salah satu ID 10.10.13 ini ID dari Core RTR2 yang tadi 90.1 dan dari Core RTR3. Selanjutnya pada part 7 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, ini tadi nggak ke record yang bagian servernya. Nah, bagian DNS-nya ini sudah kita masukkan nama dan alamatnya Aguna Course, dan CNAME-nya juga udah www.aguna-course. Nah, selanjutnya kita coba ping agunacourse.com. Sepertinya bagian comment prompt itu gagal ya. Nah, untuk URL ini juga lama, sepertinya gagal juga. Nanti akan dicoba lagi. Selanjutnya pada part yang terakhir yaitu part 8, yaitu mengkonfigurasi access list menggunakan access list ID 101. Selanjutnya kita masuk ke Core RTR3. Enable Cisco
masih bisa akses list 101. Kemudian kita tadi diminta untuk memblokir akses dari sidak 10 dan sidak 60 server. Pertama kita coba blokir dulu akses. Untuk memblokir aksesnya, kemudian kita bikin lagi akses 101 login ID untuk menentukan sisanya. Jadi dalam hal ini yang diblokir itu hanya dari sidak 10 dan sidak 60. Dari sidak yang lain itu masih bisa. kita coba ping. Kemudian terakhir kita hanya perlu menanamkan akses ini ke dalam hal ini kita akan menanamkan Di sini juga bagiannya masih error ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.